UMKM. Balik lagi nih di podcast Ngobrol Bisnis kali ini. Boleh, hari ini topiknya agak sedikit panas ya, Van. Wah, apa nih? Nah, itu dia. Jadi, kita bakal bahas UMKM tetap perlu pakai sistem informasi manajemen canggih walaupun biayanya tinggi. Aku di kubu pro ya. Dan aku jelas di kubu kontra. Oke, Fani. Jadi kita langsung berbincang-bincang aja ya terkait diskusi singkat kita. Oke, jadi sebenarnya kita harus melihat realitas bahwa dunia bisnis saat ini bergerak sangat cepat. Isu yang saya bawa adalah bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak. Saya sangat setuju bahwa UMKM tetap perlu menggunakan sistem informasi manajemen yang canggih, meskipun biaya implementasinya tinggi. Mengapa? Karena efisiensi yang dihasilkan akan mengubah seluruh struktur biaya operasional dalam jangka panjang. Dengan sistem informasi, kita memangkas ribuan jam kerja manual yang rawan kesalahan manusia. Investasi besar di awal ini sebenarnya adalah cara kita membeli masa depan agar bisnis tidak kolaps saat skala pesanan mulai membludak dan manajemen manual tidak lagi sanggup menopangnya. Ya, aku menghargai visi kamu, Cel. Tapi mari kita berpijak pada bumi yang nyata. Bagi mayoritas UMKM, cash flow atau arus kas adalah urat nadi kehidupan, yang tugasnya tuh bisa mengalokasikan dana besar untuk SIM canggih di saat modal kerja masih terbatas adalah langkah yang ceroboh. Bahkan bisa dibilang bunuh diri finansial. Aku kontra terhadap pernyataan itu karena istilah canggih tidak selalu berarti cocok. Banyak UMKM yang akhirnya bangkrut bukan karena tidak punya sistem, tapi karena beban depresiasi dan biaya pemeliharaan teknologi yang mencekik margin keuntungan mereka. Kita harus realistis, sistem sederhana yang tepat guna jauh lebih menyelamatkan nyawa UMKM daripada sistem mahal yang fiturnya 80% tidak pernah digunakan. Oke, baik. Terima kasih atas argumennya. Namun, Fani, sistem sederhana atau manual itu seringkali menciptakan silo data yang terputus-putus. Anda tidak bisa melihat korelasi antara tren pasar dengan stok gudang secara real time. Sistem informasi manajemen canggih memberikan kita analitik prediktif. Dengan biaya tinggi tersebut, kita sebenarnya sedang menyewa otak digital. Kita bisa tahu kapan harus menambah stok sebelum barang habis atau kapan harus memberi promo sebelum barang kadaluarsa. Tanpa sistem yang mumpuni, UMKM selamanya akan tertinggal di belakang perusahaan besar karena mereka selalu terlambat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Biaya tinggi itu adalah harga untuk akurasi dan kecepatan. Data memang penting, tapi jangan lupakan faktor manusianya. Implementasi SIM canggih memiliki hidden cost atau biaya tersembunyi yang sering diabaikan, kayak pelatihan, adaptasi SDM. UMKM di Indonesia rata-rata memiliki tenaga kerja yang terbiasa dengan cara konvensional. Memaksa mereka menggunakan sistem kompleks berbiaya tinggi hanya akan menurunkan produktivitas di masa transisi karena kurva belajar yang sangat terjal. Alih-alih melayani pelanggan, karyawan malah sibuk memperbaiki error di layar komputer. Investasi besar ini seringkali berakhir menjadi gajah putih mahal dipelihara tapi nggak bisa berjalan karena nggak mampu mengoperasikannya secara maksimal di lapangan. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Fani. Justru karena SDM kita terbatas, kita butuh sistem yang memiliki standar keamanan dan otomatisasi tinggi untuk meminimalisir kesalahan mereka. Sistem informasi manajemen canggih biasanya berbasis cloud dengan enkripsi setara perbankan. Jika kita menggunakan sistem murah atau bajakan, risiko data pelanggan hilang atau bocor jauh lebih besar, dan itu bisa menghancurkan reputasi bisnis selamanya. Selain itu, jika UMKM ingin naik kelas, mereka harus punya fondasi yang kuat sejak dini. Menunggu bisnis besar baru beralih ke sistem canggih akan membuat biaya migrasi data menjadi jauh lebih mahal dan beresiko merusak operasional yang sudah jalan. Lebih baik berinvestasi sekarang daripada harus merombak soal nanti. Nah, masalahnya nih, Cel, banyak vendor SIM canggih menggunakan skema langganan yang mahal atau sistem tertutup yang membuat kita ketergantungan
atau biasa disebut vendor lock-in. Begitu UMKM masuk ke ekosistem tersebut, mereka terjebak. Jika suatu saat pendapatan menurun dan mereka nggak sanggup nih membayar biaya bulanan yang tinggi, seluruh data dan operasional mereka bisa tersandra. Ini adalah resiko sistemik yang terlalu besar untuk bisnis kecil. Aku berpendapat bahwa UMKM seharusnya menggunakan pendekatan bertahap, mulai dari sistem gratis atau murah yang bisa dikembangkan secara organik. Membeli sistem sekelas korporat untuk bisnis yang masih merintis adalah pemborosan yang nggak masuk akal secara ekonomi. Jadi Fani, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu akses ke permodalan. Salah satu alasan terbesar mengapa UMKM sulit mendapatkan pinjaman dari bank atau investasi dari venture capital adalah karena laporan keuangan yang tidak akuntabel dan berantakan. Sistem informasi manajemen yang canggih secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang standar, transparan, dan dapat dipercaya secara instan. Dengan adanya mengeluarkan biaya tinggi di awal untuk sistem ini, UMKM sebenarnya sedang membangun rapor yang bersih di mata investor. Ini adalah tiket emas. Biaya sistem yang mahal itu akan terasa kecil ketika dibandingkan dengan kemudahan mendapatkan suntikan modal miliaran rupiah karena kepercayaan yang terbangun dari sistem data yang profesional. Oke, aku setuju kalau laporan keuangan itu penting. Tapi apakah harus menggunakan sistem yang sangat mahal? Saat ini banyak aplikasi akuntansi sederhana yang jauh lebih murah, tapi sudah cukup untuk standar bank. Argumenku adalah soal fleksibilitas strategis. Ketika UMKM mengingatkan diri pada suatu sistem yang canggih dan mahal, mereka jadi kaku. Jika tren pasar berubah dan mereka harus berganti model bisnis secara mendadak, sistem yang kompleks tersebut seringkali sulit untuk dimodifikasi dengan cepat. Biaya tinggi yang sudah dikeluarkan justru menjadi biaya hangus, yang membuat pemilik usaha itu ragu untuk berinovasi karena merasa sayang sudah berinvestasi besar pada sistem yang sekarang. Fleksibilitas jauh lebih berharga bagi UMKM daripada sistem yang kaku dan kompleks. Justru sebaliknya, sistem informasi manajemen yang canggih masa kini umumnya berbasis modular. Artinya, sistem tersebut justru sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan perubahan model bisnis secara cepat tanpa harus merombak dari nol. Mengenai biaya, kita harus melihatnya sebagai pengamanan aset. Tanpa sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran stok atau kecurangan internal di UMKM sangat tinggi. Biaya kerugian akibat kecurangan internal seringkali jauh lebih besar daripada biaya langganan sistem canggih. Jadi, investasi ini bukan hanya soal laporan keuangan untuk bank, tapi soal memasang satpam digital di setiap lini bisnis kita agar tidak ada modal yang menguap sia-sia. Satpam digital itu bagus, tapi jangan sampai biaya satpamnya lebih mahal dari nilai barang yang dijaga. Risiko kecurangan bisa dimitigasi dengan pengawasan manajemen yang ketat dan sistem kontrol internal yang sederhana tanpa harus membeli software kelas dunia. Masalah utama UMKM seringkali bukan pada ketiadaan teknologi, tapi pada manajemen produk dan pemasarannya. Membuang-buang uang untuk SIM canggih hanya akan mengalihkan fokus dan sumber daya dari apa yang benar-benar penting, yaitu inovasi produk dan kepuasan pelanggan secara langsung. Baik, sebagai penutup dari saya, kita harus ingat bahwa kompetensi global tidak akan menunggu UMKM siap. Produk dari luar negeri masuk ke pasar kita dengan dukungan teknologi yang sangat canggih. Jika UMKM kita tetap bertahan dengan sistem ala kadarnya hanya demi alasan hemat biaya, mereka sebenarnya sedang merencanakan kekalahan mereka sendiri di masa depan. Biaya tinggi sistem informasi manajemen canggih adalah harga yang harus dibayar untuk transformasi, profesionalisme, dan keberlanjutan. Ini bukan soal apakah kita mampu membelinya sekarang, tapi apakah kita mampu bertahan tanpa teknologi itu di masa depan. Investasi ini adalah bentuk keberanian untuk menjadi besar. Oke, kalau kesimpulan dari aku, pertumbuhan nggak bisa dipaksakan hanya dengan membeli alat mahal. Keberhasilan UMKM terletak pada kelincahan dan manajemen biaya yang disiplin. Mengadopsi teknologi canggih dapat mempertimbangkan kesiapan finansial dan kematangan SDM adalah perjudian yang sangat berisiko. Teknologi harus menjadi pendukung yang meringankan, bukan beban yang
neraca keuangan. UMKM lebih butuh sistem yang fungsional, sederhana, dan ekonomis daripada sistem mewah yang terlihat hebat di presentasi tapi menguras kantong hingga kering. Keberlangsungan bisnis jauh lebih utama daripada sekedar mengikuti tren teknologi. Jadi sebagai penutup, UMKM boleh mulai dari sistem sederhana dulu, lalu bertahap beralih ke sistem yang lebih canggih seiring dengan perkembangan bisnis. Karena pada akhirnya, teknologi itu alat. Bukan tujuan. Kalau alatnya tepat, UMKM bisa naik kelas. Kalau dipaksakan yang naik malah stresnya. Oke, bye-bye. See you guys.